Tanpa banyak gembar-gembor, Redmi 13C telah resmi melenggang ke pasar global dengan banderol harga yang mengejutkan hanya sekitar 1 juta rupiah. Mengusung slogan kualitas tak perlu mahal, ponsel ini diklaim sebagai lompatan spesifikasi yang signifikan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Menghadirkan fitur-fitur canggih yang biasanya ditemukan pada ponsel kelas menengah dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak hanya itu, varian global Redmi 13C yang juga mencakup pasar Indonesia tampaknya benar-benar menaikkan standar dengan membawa RAM 8/256GB yang biasa ditemukan pada ponsel di segmen yang lebih tinggi. Dengan keberanian menghadirkan RAM besar dan penyimpanan yang luas pada titik harga yang sangat kompetitif, Redmi 13C siap menjadi pemain kunci di pasar, mengancam kedudukan saudara sebelumnya Redmi 12 serta versi peningkatannya Redmi 12C. Sementara itu, Poco C65 yang merupakan saudara dari Redmi 13C juga akan segera diluncurkan secara resmi di Indonesia. Kedua ponsel ini memiliki desain yang serupa dengan perbedaan hanya pada mereknya saja. Sementara, untuk aspek lain seperti desain eksterior hingga komponen internal keduanya identik. Baik Redmi 13C maupun Poco C65 sudah terdaftar dalam sertifikasi TKDN di Indonesia dan diperkirakan akan diperkenalkan di pasar Indonesia bulan ini. Kami sangat menantikan kedatangan Redmi 13C di Indonesia yang berpotensi menjadi kompetitor kuat bagi produk-produk Infinix. Langsung saja kita ulas secara detail tentang Redmi 13C yang telah diam-diam meluncur di pasar global dan akan segera memasuki pasar Indonesia bulan ini. Dari sisi desain, Redmi 13C memiliki kesamaan dengan seri HP Realme C yang mengusung dua kamera belakang meskipun kamera tersebut berukuran besar. Xiaomi tampaknya memilih untuk tidak menyertakan lensa ultra wide pada model ini. Beralih ke material, Redmi 13C menggunakan plastik pada bagian belakang bodinya. Ponsel ini memiliki ketebalan 8,8 mm dan berat hanya 192 gram. Dalam hal estetika, Redmi 13C berhasil memenuhi kriteria desain yang menarik untuk ponsel di kisaran harga 1 jutaan. Namun sayangnya ponsel ini tidak memiliki IP rating untuk ketahanan terhadap air atau debu. Mengenai layar, Redmi 13C menampilkan peningkatan yang cukup berarti dengan panel IPS LCD 6,71 inci resolusi HD+ yang mendukung refresh rate 90Hz, meningkat dari standar sebelumnya yaitu 60Hz. Berbicara tentang kecerahan, puncak kecerahan layar pada perangkat ini berada pada tingkat standar yaitu 500 nits yang cukup memadai untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung. Dari segi desain layar, Xiaomi telah melakukan perubahan pada Redmi 13C dengan mengganti desain water drop notch yang semula berbentuk V menjadi U, memberikan estetika yang lebih modern. Beranjak ke aspek prosesor, Redmi 13C mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Meskipun ada opsi chipset yang lebih baru seperti MediaTek Helio G99, Xiaomi memilih untuk tidak mengupgrade Redmi 13C ke versi tersebut. Dalam hal performa, skor Antutu untuk Redmi 13C berada di kisaran 200 ribuan, yang dianggap cukup standar untuk ponsel dengan harga 1 jutaan yang memiliki skor Antutu di range tersebut. Mengenai kapasitas RAM dan penyimpanan, Redmi 13C hadir dengan pilihan RAM 4GB, 6GB, dan pilihan tertinggi 8GB. Sementara untuk penyimpanan internal tersedia opsi mulai dari 128GB hingga 256GB yang terbesar. Namun perlu dicatat bahwa untuk jenis RAM dan penyimpanan, Xiaomi masih menggunakan LPDDR4X dan eMMC 5.1 yang mungkin dianggap agak usang untuk standar tahun 2023. Redmi 13C menjalankan sistem operasi terkini Android 13 beserta antarmuka MIUI 14, namun perangkat ini tidak termasuk dalam daftar penerima pembaruan HyperOS, yang merupakan versi terbaru dari sistem operasi Xiaomi. Untuk pembaruan sistem operasi Android, Redmi 13C akan menerima 1 kali update versi Android dan 2 kali pembaruan patch keamanan. Dari sisi performa, untuk kategori harga 1 jutaan, Redmi 13C cukup memadai untuk penggunaan sehari-hari, termasuk bermain game yang cukup berat walaupun pengaturan grafisnya hanya mampu dijalankan pada level rendah. Pada aspek kamera utama, Redmi 13C dilengkapi dengan sensor 50MP dan dilengkapi juga dengan kamera makro serta sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2MP. Dianggap sebagai tambahan yang minimal. Meskipun memiliki sensor kamera utama yang besar, patut disayangkan ponsel ini tidak dilengkapi dengan lensa ultra wide.
Untuk kamera depannya, Redmi 13C hadir dengan kamera selfie 8 megapiksel yang cukup standar dan baik kamera depan maupun belakangnya hanya mendukung perekaman video dengan kualitas Full HD+. Bagi yang mencari fitur kamera ultra wide di kisaran harga 1 jutaan, Redmi 12 bisa menjadi alternatif sebagai ponsel sehari-hari. Sedangkan Redmi 13C tidak menyertakan fitur kamera ultra wide tersebut. Dalam hal konektivitas, ponsel ini memiliki beberapa keterbatasan seperti penggunaan speaker mono bukan stereo dan juga ketiadaan IR blaster. Seandainya ponsel ini dibekali dengan speaker stereo, mungkin dia bisa menjadi yang terdepan di segmennya. Namun ponsel ini masih menyediakan beberapa fitur konektivitas yang cukup lengkap seperti dukungan jaringan 4G konektivitas NFC, jack audio 3,5 mm sensor sidik jari yang terletak di samping port USB-C, serta kemampuan USB OTG. Mengenai kapasitas baterai, Redmi 13C tetap mengusung baterai standar sebesar 5000 mAh dan telah mengalami peningkatan pada fitur pengisian cepatnya dari yang sebelumnya 10 Watt menjadi 18 Watt. Soal harga, Redmi 13C dipasarkan dengan perbedaan di dua wilayah Eropa dan Asia Tenggara. Di Eropa, ponsel ini ditawarkan dengan harga sekitar 1,8 juta rupiah untuk varian 6/128 GB. Dan sekitar 2,1 juta rupiah untuk varian 8/256 GB. Sementara itu di pasar Asia Tenggara khususnya Filipina, ponsel ini dijual dengan harga lebih terjangkau, yaitu sekitar 1,4 juta rupiah untuk varian yang lebih rendah, dan hanya 1,6 juta rupiah untuk varian tertinggi. Jadi dengan harga yang ekonomis, konsumen sudah bisa mendapatkan ponsel dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB. Secara umum, Redmi 13C telah mengalami peningkatan yang layak dalam berbagai aspek seperti layar yang kini memiliki refresh rate 90Hz, kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang cukup lega dengan 8/256 GB serta dukungan pengisian cepat 18 Watt. Untuk ponsel dengan harga di kisaran 1 jutaan, Redmi 13C sudah menawarkan spesifikasi yang sesuai dengan harganya. Tentu jika ada yang mengharapkan spesifikasi yang lebih tinggi dengan budget yang serupa, opsi lain yang bisa diperhatikan adalah seperti Infinix Note 30 atau Tecno Pova 5. Redmi 13C dirancang untuk pasar yang lebih fokus pada penggunaan sehari-hari yang tidak terlalu berat seperti sosial media dan fotografi. Setelah mempertimbangkan spesifikasi terakhir dari Redmi 13C, terlihat bahwa ponsel ini belum sepenuhnya mampu bersaing dengan pesaing lain di pasar, seperti Infinix, Itel, dan Tecno yang menawarkan spesifikasi lebih menarik. Misalnya, Itel memiliki model dengan layar AMOLED melengkung, sementara Tecno menawarkan chipset MediaTek Helio G99 yang lebih canggih dengan kapasitas baterai 6000 mAh. Infinix pun tidak ketinggalan dengan chipset MediaTek Helio G99 yang dibarengi dengan kamera berkualitas tinggi. Dari sisi lain, Redmi 13C tampaknya memilih untuk bermain aman dengan tidak memberikan peningkatan yang terlalu signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya, sehingga mungkin kurang menonjol jika dibandingkan dengan pilihan dari merek-merek lain di segmen yang sama. Mengingat bahwa Redmi 13C telah mendapatkan sertifikasi TKDN dan SDDPI di Indonesia, diharapkan peluncurannya di negeri ini akan terjadi pada bulan November. Untuk informasi lebih detail mengenai peluncuran tersebut, kami akan terus memberikan update melalui channel ini.